Sekolah sihir Kimberly adalah sekolah di mana pada saat mereka lulus, 20% siswanya pasti binasa karena mantra mereka sendiri. Cerita dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Oliver yang merupakan salah satu siswa baru. Saat dia berjalan menuju upacara masuk, bunga yang berbicara mulai mengikuti Oliver dan mengatakan bahwa dia tampak gugup dan menyarankannya untuk bersantai untuk mempersiapkan masa depan buruk yang menantinya. Oliver menepisnya karena dia yakin bunga itu hanya mencoba menakutinya. Saat Oliver melanjutkan, dia memperhatikan seorang gadis bernama Katie yang tampak khawatir dengan kata-kata bunga itu. Seorang pria bernama Guy muncul dan meyakinkan Katie bahwa kepribadian bunga di daerah akademi ini sangat jahat. Dia tidak tahu banyak tentang tumbuhan karena dia lebih menyukai hewan ajaib bahkan yang berlendir. Saat itulah sebuah suara terdengar di kejauhan. Seorang gadis bernama Michelle memperingatkan Pete tentang hampir menginjak tanaman. Tidak lama kemudian, seorang gadis samurai mengenakan kimono. Semua orang terpesona dengan kehadirannya. Tiba-tiba, Oliver mendapat penglihatan untuk melawan gadis samurai dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Terutama ketika dia berbalik dan tersenyum padanya. Setelah masuk sekolah ada parade binatang gaib. Ketika semua orang menganggapnya memesona, Katie tidak senang karena ada troll di parade dan dia merasa itu salah. Guy berargumen bahwa troll tidak berbicara bahasa yang sama dan terkadang menyerang orang. Menurut Katie, troll adalah makhluk baik yang hanya menyerang manusia karena menyerang wilayah mereka. Lalu Pete menyuruh mereka berhenti. Tiba-tiba seorang gadis berkerudung membacakan mantra pada Katie yang menyebabkan kakinya berlari tak terkendali menuju parade. Tiba-tiba, Hibia muncul di belakangnya dan meneriaki troll itu. Dia memerintahkan Katie untuk berdiri di belakangnya karena kakinya masih mati rasa. Kemudian Oliver mendapat ide. Dia mendesak semua orang untuk mengucapkan mantra Tewin bersama-sama di tempat yang sama. Oliver kemudian segera menambahkan mantranya sendiri untuk mengubah mantra mereka menjadi raungan naga yang kuat yang menarik perhatian para troll dan mengalihkan perhatiannya. Semua orang tercengang oleh mantra Oliver dan Hibia melompat ke troll itu dan mengalahkannya dengan tebasan cepat. Rambutnya memutih saat ditebas. Bahkan dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Di dalam sekolah semua siswa berkumpul di lorong menunggu upacara dimulai. Oliver kemudian berakhir di sisi Hibia dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya rencana ketika dia menghadapi troll itu. Tiba-tiba, kepala sekolah, penyihir terkenal, Esmeralda dari Kimberly tiba dan dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan berkata kepada para siswa bahwa belajar di akademi selama 7 tahun ke depan tetapi mereka harus menyadari rendahnya tingkat kelulusan karena pertemuan berbahaya akan mengakibatkan siswa hilang, menjadi gila dan saling membunuh. Hibia mengangkat tangan dan merekomendasikan metode untuk meredakan sakit kepala-kepala sekolah dengan memijat titik-titik tekanan. Semua orang terperangah. Kepala sekolah mengabaikan sarannya dan menginstruksikan para siswa untuk melanjutkan kejamuan penyambutan dengan jentikan tangannya. Para siswa dipindahkan ke meja perjamuan besar yang berisi makanan lezat. Tiba-tiba Katie turun dari langit-langit dan mendarat di pelukan Hibia. Sekarang gengnya sudah lengkap. Mereka melanjutkan dengan memperkenalkan diri. Michelle memperkenalkan dirinya sebagai Chella, putri tertua keluarga bangsawan McFarland. Pete menjelaskan bahwa orang tuanya tidak memiliki garis keturunan magis dan dia tidak ingin mempunyai teman, tetapi ketika Oliver menyebutkan bahwa dia tahu tentang buku yang dia baca, dia menjadi bersemangat. Kemudian giliran Oliver yang menceritakan bahwa dia juga memiliki anggota keluarga yang lebih tua di Kimberly. Akhirnya giliran Hibia, dia memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga samurai dan mengungkapkan bahwa dia bersekolah di akademi karena seorang penyihir bernama McFarland telah menyelamatkan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Kemudian mereka menyantap makanannya. Oliver terbangun keesokan harinya karena suara ketukan jam aneh yang bermain dengan jarum jam. Kemudian dia menuju keluar dan disambut oleh seorang gadis misterius yang bersembunyi dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Oliver menyiapkan pedangnya dan meminta identitasnya. Dia mengungkapkan bahwa saudara laki-lakinya mengirimnya untuk mengawasinya dan meyakinkannya bahwa saudara laki-lakinya mengkhawatirkannya. Dia mengungkapkan namanya sebagai Teresa. Saat dia melanjutkan perjalanannya, Oliver tiba-tiba menyaksikan Hibia mandi di sekolah. Dia dengan cepat gunakan mantra tirai untuk memberinya privasi, menjelaskan hal itu orang-orang bisa melihatnya dari jendela.
Hibia menjelaskan bahwa mandi adalah salah satu caranya dia untuk menyucikan dirinya dari pertumpahan darah perang terakhir, demikian pula bekas lukanya. Oliver tiba-tiba menyadari hubungan di antara mereka. Dia teringat adegan serupa dari masa lalunya dan menyadari bahwa mereka pasti terhubung oleh takdir. Lalu dia kemudian memberikan jaketnya karena Hibia lupa membawa handuknya.